pemerintah tidak becus atau warganya yang tidak peduli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Faris Sofa Ismail dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Saya di sini akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana peran warga, peran pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona ini atau biasa disebut COVID-19 ini. Langsung saja, let's get started. Holy Grail. Saya akan menyampaikan opini saya dengan cerita bergambar. Dan saya akan memulai tentang NKRI. Apa itu NKRI? NKRI merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara ini cukup luas wilayahnya dan musimnya tergolong tropis. Dan untuk NKRI ini sangat beragam penduduknya, mulai dari laki-laki, perempuan, ada juga yang setengah antara laki-laki dan perempuan. Nah, Indonesia ini atau NKRI ini juga sangat beragam suku-suku dan bahasanya masing-masing. Apalagi tiap daerah ada yang berbeda antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Tapi itu yang membuat kita menjadi kaya akan bahasa dan kaya akan ragam budaya. Lalu di Indonesia juga banyak sekali pemikiran-pemikiran dari satu dengan yang lain. Mulai dari ada yang berpikiran banyak ide sehingga bisa membuat hal-hal baru yang belum terfikirkan oleh orang lain. Dan ada juga yang berpikiran tentang mekanik atau teknis. Ada juga yang berpikiran tentang uang, bagaimana hari ini menghasilkan uang dan besok menghasilkan uang. Dan ada juga atau bisa dibilang banyak, yakni banyak bacot. Pekerjaannya juga sangat beragam, dan kita membutuhkan satu sama lain untuk bisa bersosialisasi dan bekerja sama. Bagaimanapun kita juga hidup di satu wilayah yang sama, yakni Indonesia. Saya akan membahas sedikit tentang virus ini. Virus ini disebut dengan COVID-19 atau biasa orang menyebutnya virus corona. Virus corona ini mempunyai gejala-gejala antara lain, mulai dari sakit kepala, temperatur suhu tubuh menjadi lebih tinggi dari biasanya sampai 38 derajat Celcius, dan paru-paru sesak untuk mengambil nafas karena nafasnya tidak ada dia yang mengisinya. Bukan, maksudnya susah untuk mengambil nafas karena virus itu menjalar. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu virus ini dari Wuhan, Cina. Dan banyak yang bilang juga entah virus ini digunakan untuk senjata biologis atau untuk mengurangi populasi manusia. Ada juga yang bilang untuk menanamkan chip pada setiap orang. Entahlah, itu bukan bahasan kita. Sebelum masuk ke Indonesia, banyak warga-warga Indonesia yang menyepelekan virus ini. Mulai dari nggak mungkin lah virus itu masuk Indonesia,
kan kita kuat, kita punya banyak dukun, kita orangnya hebat, kita apalah itu. Namun bagaimanapun virus tetaplah virus yang bisa menyebar kemanapun. Tidak pandang bulu kamu anaknya siapa, kamu anaknya tentara, kamu anaknya polisi, atau anaknya siapapun. Nah, untuk sekarang virus itu sudah masuk ke Indonesia. Bagaimanapun kita harus siap menghadapinya. Virus itu juga sudah menyebar luas di seluruh dunia. Tapi kita harus berpikiran positif bahwa virus itu pasti ada sisi positifnya. Dan kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya dan harus menjaga diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Nah, saat ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakannya tentang virus ini di Indonesia. Mulai dari ada yang menerapkan PPSB, ada yang menerapkan ini, menerapkan itu, dan banyak lain-lain, karena tiap daerah mempunyai kewenangannya masing-masing. Dan sampai menerapkan tidak boleh mudik untuk yang mau mudik, jadi diharapkan masih di tempatnya saja dan stay home. Kita di sini dianjurkan untuk tetap di rumah saja, melakukan aktivitas di rumah, mencuci tangan, menjaga kebersihan kita, menjaga badan kita, menjaga lingkungan kita, dan kalau keluar disarankan untuk menggunakan masker agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau bisa tetap berkonsultasi kepada dokter ataupun pegawai-pegawai kesehatan di sekitar lingkungan kita. Dan semua itu sebenarnya ditujukan untuk kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Tidak mungkin kebijakan itu dikhususkan untuk para pemerintah saja, karena para pemerintah bekerja untuk kita. Nah, kebijakan-kebijakan itu tadi seperti memakai masker, menjaga jarak, tetap di rumah saja, itu sebenarnya digunakan untuk agar tidak tertular atau tidak menyebarkan virus tersebut. Virus ini atau COVID-19 ini penyebarannya sangat mudah sekali. Penyebarannya melalui sentuhan atau dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan virus ini. Nah, sekarang pilihannya ada di masing-masing orang. Apakah orang itu mau menjaga dirinya atau tidak? Dan mereka akan berpikir bagaimana seharusnya yang aku lakukan. Apakah aku berdiam di rumah saja
atau aku keluar untuk ini, untuk itu. Namun di sini kalau kamu memilih untuk tetap di rumah, kamu akan menjaga orang-orang di sekitarmu dan orang-orang terdekatmu. Apakah kamu tidak menyayangi orang-orang terdekatmu? Dan untuk kamu yang tetap berpikiran mau keluar rumah, tolong pikirkan lagi. Mungkin kamu berpikir begini, aku kan masih muda, aku kan masih kuat, ngapain aku harus di rumah saja? Bagaimanapun imunku masih kuat, virus itu juga kan akan mati. Aku masih bisa berolahraga, aku masih bisa bersepeda, aku bisa ke sana, aku bisa ke sini. Toh aku masih sehat saja, belum terkena apa-apa, belum terkena gejala apapun. Tapi tunggu dulu. Banyak orang di sekitarmu. Apakah kamu tidak berpikir akan hal itu? Kamu juga masih punya orang tua untuk yang masih punya, dan kamu masih punya orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu tidak berpikir kamu akan menulari mereka? Apakah kamu tidak berpikir bahwa mereka bisa terkena virus itu juga? Nah, sekarang masuk pada solusi saya atau solusi pribadi saya. Pertama, untuk pemerintah. Dan poin pertama yakni pengambilan kebijakan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada pihak yang dirugikan. Untuk yang kedua yakni kebijakan yang dikeluarkan lebih baik dibicarakan dengan para menteri dan Pemda agar tidak terjadi perbedaan keputusan seperti yang kemarin ada perbedaan antara pemerintah daerah dan menteri. Dan yang ketiga, yang diprioritaskan tidak hanya ojol, karena masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan seperti pedagang asongan, pedagang buah, pekerja harian, penjaga masjid, tukang sayur, dan yang lainnya. Bahkan ada yang tidak bisa makan untuk hari ini saja, apalagi untuk besok. Lanjut, solusi untuk masyarakat atau untuk yang paling rawan untuk menyebarkannya. Pertama, patuhi aturan pemerintah karena itu untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan abaikan aturan-aturan itu karena itu juga untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dan kedua, untuk yang tidak bisa bekerja di rumah, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing ya. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan jangan berkumpul dengan banyak orang dalam satu tempat. Terakhir dari saya, semoga wabah ini segera berakhir. Stay safe and di rumah aja.
tetap tersenyum untuk hari-hari kita selanjutnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang opini saya, tapi itu murni opini pribadi saya, tidak ada opini dari yang lain-lain ya, karena pribadi saya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.